Selamat malam. Di sini saya akan memperlihatkan hasil pembuatan purwarupa prototip pemanas atau pemasak induksi yang sederhana. Ini desainnya berasal dari internet, kita tiru persis seperti apa adanya. Lalu kita modifikasi ya spesifikasinya agar sesuai dengan yang kita inginkan. Prinsip kerja dari pemanas induksi adalah kita itu membangkitkan gelombang ya, gelombang arus yang berubah terhadap waktu. Lalu arus tersebut kita alirkan ke sebuah induktor ya. Ini bisa berupa kumparan seperti induktor pada umumnya, atau kalau digunakan untuk memasak itu bentuk induktornya seperti ini ya, seperti spiral ya. Ini contoh kumparan dari kompor induksi komersial ya, yang saya lepas. Ini adalah yang buatan kami sendiri ya. Kami ini tim ya. Saya dibantu oleh asisten laboratorium untuk mewujudkan purwarupa pemanas induksi ini. Ini yang dibuat sendiri ya. Dibuat dengan menggunakan kabel serabut ya, yang dipilin sehingga membentuk kumparan yang seperti ini. Rangkaian ini saya rasa serupa dengan rangkaian unstable multivibrator yang biasanya terdiri dari sepasang transistor, umumnya memang bipolar ya, yang dalam keadaan berosilasi biasanya menghasilkan gelombang persegi. Jadi karena kedua pasangan transistor itu berubah dari on dan off secara bergantian. Kalau yang satu on, yang lain off. Kalau yang satu off, yang lain on. Di sini transistor bipolarnya diperankan oleh MOSFET. Di sini digunakan 4, jadi sebenarnya paralel ya. 2 pasang MOSFET ya, membentuk semacam rangkaian astable multivibrator ya. Jadi kalau astable multivibrator pasti ada rangkaian delaynya ya, RC, resistor dan kapasitor ini. Nah, bedanya di sini bedanya dengan rangkaian astable multivibrator biasa, di samping kapasitor ini juga ada induktor ya, karena tujuan kita memang untuk menghasilkan induksi kan. Jadi harus ada induktornya, sehingga di sini juga akan ada efek resonansi ya. Nah, efek lain dari adanya LC ini ya, induktor kapasitor ini, itu akan menyebabkan gelombang yang dihasilkan bukan persegi tapi mirip sinus ya, mirip sinus yang seperti bisa diamati. Ini adalah gelombang tegangan pada induktor ini ya, pada salah satu terminal induktor terhadap ground ya. Ini frekuensinya kira-kira 30 kHz ya. Kemudian amplitudanya itu 5 volt kali 1 2 3 4 5 6 7 8, kira-kira 40 volt ya. Ini amplitudanya. Frekuensi sekitar 30 kHz dan amplitudanya sekitar 40 volt. Bentuk yang tidak persegi ini menguntungkan agar terjadi apa yang disebut sebagai ZVS ya, zero voltage switching. Ya, maksudnya pada saat sebuah transistor, apakah itu MOSFET atau bipolar, mengalami switching dari keadaan off kemudian on, itu tegangannya sudah zero ya, sudah nol, sehingga disipasinya itu idealnya adalah selalu nol ya, karena disipasi daya P itu V kali I. Kalau salah satu nol, V-nya nol atau I-nya nol, itu disipasi daya yang dialami transistor akan nol, sehingga transistornya dingin ya. Umumnya tidak seideal itu ya. Jadi selalu ada overlap antara keadaan on dan off, overlap antara gelombang arus dan tegangan. Jadi ada saat-saat tertentu di mana tegangannya belum nol ya, pada saat berubah dari off menjadi on, tegangannya itu kan turun ya.
dari tinggi ke rendah. Pada saat itu arus sudah mengalir sehingga kedua besaran ya, tekanan transistor dan arus transistor dua-duanya tidak nol, sehingga hasil kalinya dayanya P sama dengan V kali I tidak nol. Itu akan menyebabkan disipasi daya, membuat transistornya panas ya. Ini juga agak panas ya. Jadi tujuan dari bentuk gelombang yang tidak persegi itu mengurangi overlap tadi ya, sehingga transistornya tidak sepanas kalau itu sepenuhnya gelombang persegi ya. Itu tujuannya. Nah, kemudian sumbernya daya DC ya, sumber jatuh daya DC di sini saya gunakan 15 volt, arusnya kira-kira 5 ampere ya, sehingga daya yang dicatu yang diberikan pada rangkaian itu sekitar 71,2 volt. Ya, 71,2 watt ya. Ya. Nah, ini masih sangat kecil ya daya untuk sebuah kompor induksi komersial itu yang biasa saya pakai di rumah. Kalau untuk merebus air, memasak makanan, itu paling tidak 200 watt ya, 200 watt saya ulangi. Ini 71 watt, sehingga sebetulnya masih terlalu kecil. Nah, di sini paling hanya bisa saya gunakan merebus air yang jumlahnya tidak banyak ya, 1 cangkir ini ya. Ini pun harus saya bungkus dengan kain yang tebal ya. Saya menggunakan sajadah di sini. Sebetulnya bahan isolator apa saja supaya mengurangi panas yang hilang. Itu akan memungkinkan suhu air naik dengan cepat ya, sehingga airnya bisa mendidih lebih cepat dibanding yang kalau tidak saya tutup ya. Ya, ini sudah mendidih ya, meskipun ya ini dalam keadaan antara menjelang mendidih saya rasa ya, belum benar-benar mendidih. Nah, saya rasa sudah mendidih ya. Oke, sudah mendidih saya rasa. Tapi ini dicapai dengan waktu yang lama ya, saya sudah 1 jam lebih, rasanya 1 jam ya merebus, dan itu pun saya tutup. Nah, saya belum mencoba kalau tidak saya tutup akan butuh waktu berapa lama. Ya, demikian ya. Mudah-mudahan demo ini bermanfaat ya, bisa memotivasi Anda para eksperimenter untuk mencoba sendiri ya, membuat pemanas induksi untuk berbagai aplikasi ya, sesuai dengan keinginan Anda dan dengan inovasi masing-masing ya, dengan desain masing-masing. Sekian, terima kasih. Oh ya, saya harus jadi ada pepatah bahasa Inggris bagi para eksperimenter ya. You have to eat your own dog food gitu. Anda harus mau memakan makanan anjing atau makanan kucing Anda sendiri ya. You have to eat your own cat food ini kalau di Indonesia mungkin ya. Nah, saya harus mau meminum air yang dihasilkan oleh alat pemasak induksi buatan saya sendiri. Nah, di sini dibantu oleh asisten ya. Oke, ini saya gunakan untuk membuat teh gitu ya. Ya udah cukup panas saya rasa ya. Jadi kalau hanya untuk menyeduh teh sudah cukup. Baik, terima kasih ya. Mudah-mudahan bermanfaat.